Singkat cerita, semenjak kejadian itu, Om Rian dan aku selalu melakukannya berulang kali di belakang Rafka. Dan entah kenapa, aku tidak bisa menolaknya. Kata-kata Om Rian selalu membuatku yakin. Meski aku masih merasa bersalah pada Rafka, apalagi pada Tante Fitri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika Rafka dan Tante Fitri tahu yang sebenarnya. Aku yakin mereka akan mengusirku, bahkan sangat membenciku. Namun tak bisa dipungkiri juga, seiring berjalannya waktu, ada sebuah rasa yang tertanam di hati ini. Sebuah rasa yang tulus, yang tertuju pada Om Rian. Mungkinkah itu cinta? Aku mulai benar-benar jatuh cinta pada Om Rian. Apalagi di sela-sela waktu ketika tidak ada orang di rumah. Atau mungkin sengaja Om Rian mengajakku keluar dan kita mencari penginapan untuk hanya menyalurkan hasrat dan mengikuti naluri kita berdua bercinta. Aku tahu ini salah, bahkan sangat tidak wajar. Tapi aku merasakan kenyamanan saat berada bersama Om Rian. Bukankah cinta itu paling penting adalah membuat kita nyaman? Dan rasanya benar, aku mulai jatuh cinta pada Om Rian. Ketika Rafka dan Tante Fitri tidak ada di rumah, waktu itu kami mencuri waktu untuk jalan-jalan keluar. Entah makan, nonton, hingga tidak terasa sudah hampir 1 bulan lebih hubunganku dengan Om Rian terjalin. Kali ini rasanya aku benar-benar mencintai pria yang saat ini ada di sampingku. Laki-laki yang berbadan tinggi, dan di bawah bibirnya yang merah merekah ditumbuhi janggut tipis yang semakin memperindah karisma wajahnya. Aku masih duduk di atas pasir ditemani hembusan angin laut malam hari itu. Rasanya kulit ini sudah menggigil dari tadi akibat terpaan angin laut. Tapi kehangatan dari seorang yang saat ini berada di belakangku mengalahkan kedinginanku. Ya, malam itu Om Rian mengajakku ke salah satu tempat favoritku, berduaan di pantai. Dan sekarang Om Rian rasanya tahu apa semua yang aku suka dan apa yang aku tidak suka. Jujur aku bahagia bisa mendapatkan Om Rian. Dia begitu romantis di belakang Rafka dan juga istrinya. Dia bisa memahamiku, mengerti semua keinginanku. Tapi di sisi lain, aku selalu merasa bersalah. Aku selalu dibayang-bayangi rasa bersalah itu. Maafkan aku, Rafka. Aku mencintai ayahmu. Rey, kamu mikirin apa? Kata Om Rian kepadaku.
saat kita sedang duduk di tepi pantai. Enggak apa-apa Om. Om sayang sama kamu, Re. Kata Om Rian membisikkan kata-kata yang selalu dia ucapkan setiap hari kepadaku. Lalu Om Rian mempererat pelukannya. Tidak terasa 1 tahun berlalu. Waktu terus berjalan dan kukira itu terlalu singkat, terlewati begitu saja. Rasanya baru kemarin aku memakai seragam putih abu-abu. Tapi sekarang seragam itu tak akan pernah aku pakai lagi. 1 tahun sudah aku menghabiskan hari-hariku dengan orang yang aku cintai. Dan 1 tahun sudah aku selalu dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Dan sampai sekarang Rafka dan Tante Fitri tidak tahu hubungan antara aku dan juga Om Rian. Pada waktu hari kelulusanku, aku yang baru saja pulang, sedangkan Rafka dia langsung menuju kota Depok untuk mengikuti sebuah pentas. Ya, Rafka dan bandnya sekarang mulai terkenal. Bahkan bulan depan album perdana mereka akan keluar. Waktu aku masuk rumah, aku langsung menuju ke dalam kamar. Begitu banyak kenangan yang tersimpan di dalam kamar ini. Aku langsung membuka kancing kemeja putihku. Rasanya aku ingin segera membasuh tubuh yang lengket oleh keringat-keringat ini. Tapi baru saja tanganku akan membuka kancing yang terakhir, tiba-tiba seorang pria begitu saja masuk ke dalam kamarku. Kemudian memelukku dari belakang. Tentu saja aku sempat terkaget. Karena itu terlalu mendadak. Tapi ternyata dia adalah Om Rian. Orang yang aku cintai. Om, pintunya belum ditutup. Nanti ada yang lihat, kataku pada Om Rian. Ya, walaupun ada satu ikatan antara aku dan Om Rian, aku tetap memanggilnya Om. Udah biarin, gak ada orang. Gak apa-apa, Re. Om lagi pengen bermesraan sama kamu. Dia semakin mempererat pelukannya. Nanti tante lihat, Om. Tenang, dia ada acara. Nanti malam baru pulang. Om kangen sama kamu. Rafka. Kan Rafka ke Depok, sayang. Om Rian semakin mempererat pelukannya. Lalu membawa tubuhku ini ke keranjang. Tidak terasa kini aku hanya memakai kaos dalam dan juga celana hitam. Om Rian perlahan-lahan mencium bibirku dan bibir kita beradu satu sama lain. Aku tidak bisa menahannya kali ini. Aku menikmatinya saja. Om Rian masih menggeliat di atas tubuhku. Sementara aku sekarang hanya mengenakan CD saja. Om Rian kemudian bangkit dan berusaha melepaskan celananya. Tapi di balik tubuh Om Rian yang sudah tidak mengenakan baju, aku melihat sosok laki-laki. Dia sebayaku. Wajahnya tidak asing lagi bagiku. Tiba-tiba tubuhku mematung. Mulutku merapat. Seakan berat untuk mengatakan sesuatu.
Dia masih menatap aku dan Om Rian begitu tajam. Kulihat dengan jelas bagaimana dia berusaha menahan matanya agar tidak meneteskan air mata. Rafka, ya Tuhan, Rafka melihat aku dan Om Rian. Tidak, ini gak mungkin. Aku baru sadar bahwa ini benar-benar Rafka. Om Rian masih tidak tahu jika di belakangnya kini ada Rafka tengah berdiri dan melihat kami berdua sedang bercinta. Lalu spontan aku langsung mendorong Om Rian. Rafka, aku langsung menyebut namanya dengan sekuatku. Jujur aku sangat malu. Bagaimana tidak? Dia melihatku hanya mengenakan sidi saja. Dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Betapa hinanya aku ini. Jadi kecurigaanku selama ini benar. Rafka bersuara dengan penuh kecewa. Aku langsung bangkit dan memakai celana panjangku. Raf, ayah bisa jelasin. Ini gak seperti yang kamu lihat, Raf. Ayah hebat ya. Jelas-jelas Rafka udah lihat dengan mata kepala Rafka sendiri. Ayah masih mau berbohong. Kamu, Re. Kamu tega, Re. Kamu tega lakuin ini semua. Jujur, Re. Aku udah anggap kamu kayak saudara sendiri. Tapi apa balasan kamu? Ini. Dan ayah. Rafka gak nyangka ayah seperti ini. Pantas saja kalian selama ini terlihat begitu dekat. Jadi kalian selama ini menjalin hubungan. Rafka, tunggu, dengerin ayah nak. Om Rian berteriak dan masih berusaha menjelaskan pada Rafka. Tapi Rafka pun keluar dari kamar dan menghilang di balik pintu. Aku masih duduk tertunduk di samping Om Rian. Aku tidak bisa menahan air mataku agar tidak jatuh saat mendengar kekecewaan Rafka. Aku memang jahat, Raf. Aku gak pantas jadi sahabatmu. Apalagi dianggap saudara sepertimu. Sebuah rahasia yang diciptakan oleh manusia pada akhirnya akan terungkap oleh kuasa Tuhan. Walaupun manusia itu menata rapi rahasia itu. Tapi entah akan bertahan sampai kapan. Perlahan tapi pasti Tuhan akan mengungkap semua itu. Dan sekarang itu terjadi pada diriku. Tante Fitri, Rafka sudah tahu hubunganku dengan Om Rian. Aku tidak tahu betapa sakitnya hati Tante Fitri begitu tahu suaminya mempunyai sisi lain. Termasuk Rafka. Bagaimana kecewanya dia melihat ayahnya. Orang yang dia anggap paling kuat. Ternyata mempunyai sisi lain. Ya Tuhan. Aku mungkin yang salah karena telah hadir dalam keluarga mereka. Bisa-bisanya juga selama setahun lebih aku menyakiti mereka dengan diam-diam. Aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku harap itu tak akan terjadi lagi di kehidupanku lagi nanti. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan pergi ke kampung halamanku di Banten. Masih sangat terasa tamparan Tante Fitri di pipi ini. Dan masih terdengar jelas tangisan Tante Fitri.
Masih juga terngiang jelas kata-kata kekecewaan Rafka sebelum aku keluar dari rumah. Maafin aku, Raf. Aku telah mengotori persaudaraan kita. Setiap manusia pasti punya masa lalu. Dan ketika masa lalu itu telah berlalu, dan kita sudah memasuki masa kini, biarlah masa lalu itu sebagai cambukan dalam hidup agar lebih baik lagi. Tuhan tak akan menilai bagaimana buruknya masa lalu kita, tapi Tuhan akan menilai bagaimana kita memperbaiki kesalahan masa lalu itu di masa kini. Di kehidupan di masa lalu tidak menjamin akan sama dengan masa kini. Dan kini, tidak terasa 10 tahun sudah waktu itu berlalu. 10 tahun sudah kehidupan kelam, kejadian kelam itu terjadi. Aku berusaha melupakan waktu itu. Dan yang paling penting sekarang adalah jangan pernah berhenti memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. 10 tahun bukan waktu yang singkat untuk melakukan suatu proses mencari jati diri. Memperbaiki diri, menyesali apa yang sudah aku perbuat. Kadang aku merasa apakah aku masih pantas dikasihani Tuhan, atau apakah anugerah itu masih ada untukku. Dan setelah sekian lama aku menghilang dari Om Rian, Rafka, dan Tante Fitri. 1 tahun kemarin, kami dipertemukan kembali. Tentunya dengan keadaan yang berbeda. Om Rian dan Tante Fitri sudah memiliki anak lagi. Saat ini usianya 7 tahun. Wajahnya sangat mirip dengan Rafka. Tapi Rafka tidak kalah bahagia lagi. Karena saat ini dia sudah memiliki seorang putra yang baru berusia 1 tahun 2 bulan. Buah cintanya dengan seorang wanita bernama Anissa. Mereka masih welcome kepadaku. Mereka sepertinya telah mengubur semuanya. Pertemuanku yang tidak aku sengaja. Pertemuan itu terjadi saat aku sedang berkunjung di salah satu tempat wisata di Banten. Tidak sengaja aku berpapasan dengan keluargaku yang dulu, yang telah aku hancurkan. Om Rian masih sangat enggan melihatku. Tapi Tante Fitri dan Rafka, mereka sepertinya sudah bisa berusaha melupakan apa yang sudah aku lakukan bersama Om Rian. Awalnya aku tidak ingin menyapa, tapi rasa kedekatanku dengan keluarga ini begitu dalam. Mereka begitu baik kepadaku. Akhirnya aku menyapa mereka. Aku pun menyalami Om Rian, bahkan mencium tangannya. Meskipun Om Rian tampak begitu cuek, seakan-akan kita tidak pernah ada hubungan apapun. Tante Fitri, Rafka, kami juga bersalaman. Meskipun keharmonisanku bersama keluarga itu sudah berbeda dengan yang dulu, aku hanya berharap silaturahmi ini tidak akan pernah terputus. Karena mereka sebenarnya baik kepadaku. Hanya saja sisi lain ini yang membuat
membuatku khilaf bersama Om Rian dan menghancurkan hubungan baik antara aku bersama keluarga Om Rian. Maafkan aku, Rafka. Jika kamu boleh tahu, sampai sekarang aku masih mencintai ayahmu. Tapi aku tidak akan pernah dan tidak akan mau untuk memperjuangkan rasa ini. Aku akan tahu diri. Aku lebih mementingkan keharmonisan keluargamu dan juga persahabatan kita.